Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Selasa tanggal 6 Desember 2022, tertulis di Mazmur 25 ayat yang ke-10. Isinya demikian: segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita boleh sering mengalami jalan buntu, sehingga sulit kita untuk memahami bagaimanakah jalan Tuhan untuk menuntun kita, untuk memelihara kita, bahkan bagaimanakah jalan Tuhan untuk merawat, memelihara seluruh ciptaannya. Apalagi kita melihat bagaimana Yesaya mengatakan antara jalan Allah dengan jalan manusia. Yesaya mengatakan adalah bagaikan langit dan bumi. Seperti itulah perbedaan jarak antara pemahaman antara jalan Allah dengan jalan manusia. Manusia punya jalan yang terbatas atau kemampuan yang terbatas. Tetapi Tuhan punya jalan yang tidak terbatas. Jalan Tuhan itu sifatnya adalah kasih dan setia. Dan kesetiaan kasih Allah kepada umatnya, itulah yang membebaskan manusia, memampukan manusia untuk boleh melihat, merasakan kehidupan yang baru. Hal itulah yang kita lihat bagaimana pemazmur mengimani dan menyaksikan, termasuk secara pribadi Daud yang telah berhasil memimpin umat bangsa Israel. Dia mengimani, dia melihat dengan terbebasnya Israel dari perhambaan Mesir dan perhambaan kemudian, itu adalah didasari oleh kasih setia Tuhan. Bukan hanya usaha atau keinginan manusia tersebut. Dan memang sama sekali tidak karena keinginan manusia tersebut. Tetapi Tuhan di dalam kasih-Nya tetap setia. Dia mendengarkan jeritan, tangisan umatnya.
Dia membebaskan umatnya. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya Israel, bukan hanya Daud secara pribadi yang boleh merasakan kasih setia Tuhan, tetapi saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, atau kita semuanya, kalau kita melihat pengalaman hidup kita di masa silam, tentu kita harus mengaku bahwa kasih Tuhan itu adalah tetap setia untuk memberikan kita kehidupan, untuk memampukan kita memiliki pengharapan. Oleh sebab itu, jika kita saat ini atau sampai saat ini masih belum merasakan kebebasan hidup dari gelombang atau dari badai hidup yang kita lalui di perjalanan hidup kita ini, karena memang ada banyak persoalan hidup yang menimpa, yang mengancam kehidupan kita. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya adalah menuntun dan memelihara kita. Tuhan di dalam kasih-Nya adalah membebaskan kita. Oleh sebab itu, sebagaimana lirik lagu yang mengatakan, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan akan nyata pada waktu yang tepat. Habis hujan, tampak pelangi. Demikian juga kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah penuh. Di balik duka, kita menanti pelangi kasih Tuhan. Oleh sebab itu, untuk melanjutkan tugas-tugas kita hari ini dan ke depan, biarlah kasih Tuhan menaungi kehidupan kita. Biarlah pengharapan kita akan kasih Tuhan yang setia itu tetap menjaga dan memampukan kita untuk merasakan kebebasan, kelepasan, atau kehidupan yang dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyegarkan ingatan kami tentang jalan-Mu yang memelihara dan memberikan kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh melampaui banyak persoalan, karena Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada kami. Untuk hal itu, di mana kami akan melanjutkan tugas-tugas kami di waktu yang Tuhan akan berikan bagi kami masing-masing. Kami hanya berserah untuk berjalan di jalan Tuhan. Tuhanlah yang membimbing, menuntun kami, mengarahkan kami, sehingga kehidupan kami boleh tiba ke labuhan kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.